Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa penilaian angka kredit ke depan harus lebih simpel dan berorientasi kepada capaian kinerja organisasi. Ya. Jadi rescuer itu harus benar-benar taat, ya, patuh, loyal, ya, sesuai dengan nilai dasar ASN, ya, berakhlak kepada atasan langsungnya yang memberikan tugas-tugas, ya, tertuang di dalam SKP. Itu harus diselesaikan dengan baik. Ya. Atasan yang memberikan tugas, ya, punya tanggung jawab untuk memastikan kualitas hasil kerja rescuer itu memang benar-benar sesuai yang diharapkan atau ekspektasi pimpinan itu. Ya. Jangan misalnya ekspektasi itu nanti kemudian disalahartikan bahwa wah ini nanti like and dislike nih, gitu ya. Ekspektasi pimpinan, kamu coba beli togel dulu di sana gitu ya. Itu bukan ekspektasi, itu kesewenang-wenangan, ya. Jadi ekspektasi pimpinan itu harus tertuang di dalam SKP supaya kontrak kerja itu bisa disepakati bersama. Bapak harapannya apa kepada saya? Oh, kamu kalau harapan saya terhadap kamu operasi SAR setiap saya suruh berangkat harus berangkat, ya. Oh, siap Pak, saya akan laksanakan, gitu ya. Di tengah jalan misalnya tidak dilaksanakan dengan sengaja, maka itu sudah di luar ekspektasi pimpinan. Maka pimpinan berhak memberikan penilaian kinerja terhadap pegawai tersebut atau rescuer tersebut, ya. Oh, dia ini butuh perbaikan, ya. Oh, dia ini kurang misalkan, ya. Tetapi itu harus terukur, ya. Tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh semena-mena, ya. Maka nanti boleh banding, ya. Rescuer itu misalnya, Pak, saya ini sudah melaksanakan kegiatan sesuai SKP, sesuai ekspektasi pimpinan, tetapi saya mendapatkan penilaian misalnya kurang, ya. Saya tidak puas Pak, saya mau banding, boleh, ya. Nanti kita akan lihat faktanya seperti apa. Karena SKP itu nilai tidak hanya berdasarkan capaian kinerja aja teman-teman, ya Bapak Ibu. Ada yang namanya perilaku kerja di situ, ya. Berakhlak, ya, berorientasi pelayanan, ya, dan lain-lain itu, ya, sampai dengan kolaboratif, ya, itu yang akan menjadi penilaian juga, ya. Kalau teman-teman perhatikan SKP di sheet evaluasi, ya, di atas itu kan ada capaian secara kuantitatif. Nanti nilainya itu sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Kemudian di bawahnya lagi ada kotak-kotak perilaku tuh, ya. Kemudian ada umpan balik yang paling kanan tuh, umpan balik. Itu adalah komennya pejabat, ya, atasan langsung dan rekan kerja, ya. Jangan diisi sendiri, ya. Gitu. Dan pejabat kasih ya, kasih sumber daya ataupun kepala kantor, ya, jangan membiasakan diri, ah sudah kamu isi sendiri aja lah gitu ya, nanti saya tahu-tahu tanda tangan. Jangan dibiasakan seperti itu. Anda punya kewenangan untuk memberikan komentar di situ, ya. Kalau tidak suka, kalau tidak puas dengan kinerja seorang pegawai, berikan umpan balik, ya, berikan tanggapan atau komentar sesuai dengan kualitas kerja orang itu, ya. Berikan tanggapan di situ. Ya, jangan dibiasakan misalnya, sudahlah, saya nanti tahu tanda tangan aja gitu. Eranya sudah tidak begitu lagi. Kenapa? Karena angka kredit ini pemberiannya nanti tergantung kepada pejabat atasan langsungnya. Ya. Sekarang kondisinya seperti itu, ya. Nanti kalau asal-asalan, ya, kalau asal-asalan memberikan umpan balik, ya, kemudian itu diisi yang mungkin ya semaunya rescuer aja gitu ya. Tuh. Tetapi orang ini sebenarnya kurang berkinerja, ya. Nah, ini nanti akan menimbulkan friksi. Giliran diminta tanggung jawab, Anda kenapa ini? Kok seperti ini? Waduh Pak Ferry, itu kemarin bukan saya yang ngisi gitu. Itu rescuernya sendiri yang ngisi. Ah, rescuernya disalahin, ya. Padahal atasan langsungnya mohon maaf tidak mau tahu.
ya, cuek gitu. Sekarang ini angka kredit dengan transformasi JF ini benar-benar sangat apa namanya sangat dipengaruhi oleh penilaian SKP-nya dari atasan langsungnya. Ya, saya ulangi lagi bahwa pemberian angka kredit ini nanti ya sangat bergantung kepada penilaian atasan langsungnya atau pejabat yang berwenang. Di situ kasih operasi mau memberikan penilaian sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi ya, terserah gitu ya. Saya hanya tinggal minta aja mana SKP-nya, Pak. Oh ini Pak, SKP untuk kantor SAR Bengkulu. Ya, misalnya 30 orang, Pak. Oke, saya lihat. Oh, baik semua. Langsung saya berikan angka kredit. Sesimpel itu nanti teman-teman, ya. Maka saya berharap ya, atasan langsung ya atau pejabat lainnya yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sehari-harinya rescuer, lihat kualitasnya ya. Perhatikan kualitas kerjanya gitu. Karena penilaian Anda akan sangat berpengaruh terhadap pemberian angka kredit. Ya, jadi itu ya. Kenapa? Makanya tadi tiba-tiba saya pikir saya perlu mengundang kasih sumber daya karena juga banyak kerjaan Kasumda yang dilakukan oleh rescuer. Oke ya, saya lanjut. Nah, pengelolaan kinerja ya untuk JF ini ada 4 ya, ada 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan ya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, penilaian dan tindak lanjut. Perencanaan ya itu adalah apa namanya dialog kinerja ya. Teman-teman kalau memperhatikan ya, jadi kalau rencana itu target kinerja yang tertuang di dalam SKP. Kalau kemarin kan melakukan dialog kinerja itu, ya ada dialog kinerja. Nah, targetnya seorang rescuer itu dapat angka kredit berapa? Bukan dapat angka kredit. Targetnya seorang rescuer ini melakukan apa saja sih? Dan kira-kira saya akan memberikan beban kepada orang ini berapa kali ya, gitu ya. Maka di sini peran dialog kinerja antara rescuer dan atasan langsung atau pejabat lainnya ya yang memberikan target kepada rescuer ini benar-benar harus sama-sama setuju kedua belah pihak. Ya. Rescuer itu jangan juga kemudian ya sudahlah terserah Bapak aja misalnya. Dikasih beban di situ operasi SAR 20 kali. Gitu. Kalau nggak operasi SAR sama sekali di tahun itu gimana? Ya. Kemudian diberikan target kinerja yang terlalu sedikit misalnya. Tiba-tiba ditegur, kok kamu saya lihat santai-santai aja sih? Gitu kan. Jadi serba salah ya rescuer ya. Kok saya lihat kamu kok tidak bekerja? Loh Pak, saya sudah selesai nih Pak, SKP saya sudah terpenuhi. Oh kok sedikit sekali? Loh kan Bapak tadi yang memberikan kepada saya tugas ini. Ya, maka di sini kekuatan dialog kinerja antara pejabat apa namanya kasih itu dengan rescuer harus sama-sama setuju. Ya, harus sama-sama setuju. Nah, kemudian bagaimana menetapkan kinerja? Ya, bagaimana sih menetapkan kinerja? Ini teman-teman, Bapak Ibu, nanti silakan itu sudah saya kasih link ya. Saya kasih link. Nah, penetapan kinerja ya, kalau misalnya teman-teman saya info aja ya, sedikit aja bahwa di apa tadi? Rencana kerja JF. Di penyusunan SKP itu ya ada yang namanya apa? Ada yang namanya indikator kinerja utama ya. Ada yang namanya indikator kinerja utama. Nah, ini ada IKU. Ini biar wawasannya nambah ya, teman-teman ya, biar nambah. Jadi kalau di kantor SAR ya, semua kantor SAR, kami pun di pusat juga sama, memiliki yang namanya indikator kinerja utama. Ya, ini biasanya nempel di kepala kantor, ya, nempel di kepala kantor. Teman-teman kalau bikin SKP itu kemarin ada ini kan kecepatan tanggap, gitu ya, kecepatan tanggap atau respon time pada operasi pencarian pertolongan. Ini dari sini,
Maka ada istilah cascading. Wah, kalau teman-teman pernah dengar kan, itu harus cascading tuh, harus cascading, harus berurutan kayak anak tangga. Ya, ini dari kepala kantornya. Ya, turun kepada kasih operasi, turun kepada rescuer. Ya, ini adalah dasar pemberian target atau rencana kerjanya rescuer. Dari sini nih teman-teman. Ya, nanti orang-orang TU dapetnya dari sini nih, yang TU ya, Kasubag gitu ya. Nah, misalkan nyusun lakib, tuh ada layanan kepegawaian, cascading dari kepala kantor. Ya, udah tahu ya dokumennya ya. Nanti cari kalau misalkan yang kepengen belajar mendalami tentang SKP, cari IKU atau indikator kinerja utama kantor saya itu apa sih? Gitu, sehingga saya mendapatkan kok SKP saya munculnya seperti ini misalnya gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami ya, ini dapatnya dari mana gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan dan penilaian. Setelah kita mendapatkan beban kerja di SKP, kita kan bekerja tuh, ya, kerja, ya, dan pekerjaan itu didokumentasikan. Pejabat fungsional itu harus bisa dan mau, ya, melaksanakan pendokumentasian itu wajib, ya wajib. Dan di SKP, ya, di format SKP itu ada ini format SKP ya, sebentar. Nah, di sini ini ada realisasi berdasarkan bukti dukung. Ya kan? Ada tuh realisasi berdasarkan bukti dukung. Ini kan ada linknya nih. Tuh. Ini kalau diklik, ya coba ya. Ada isinya nggak ini? Nah, seperti ini. Ya, ini kebetulan saya ambil SKP-nya PKPP. Gitu. Jadi harus terdokumentasi. Dan kelengkapan dokumentasi, ya, ekspektasinya jangan ke saya. Oh, itu kata Pak Ferry kurang tuh. Ya, tanya sama atasan langsungnya, tanya sama kasih operasi, tanya sama kasih sumber daya. Gitu. Kalau kasih sumber daya, kasih operasi merasa tidak puas dengan ini, boleh komplain sama rescuernya. Ini kok kamu evidennya begini sih gitu. Ini menurut saya enggak, kamu kurang lengkap deh gitu. Coba tolong lengkapi gitu. Terus reskurnya bilang, sebenarnya saya nggak ngerjakan Pak, mohon maaf Pak. Nah itu coret gitu ya. Artinya, oh berarti kamu nggak sesuai ekspektasi. Gitu. Gitu aja ya. Nanti pola kerjanya itu akan sesimpel itu Bapak Ibu. Ya. Dan ini nanti saya ini punya apa ya? Diberikan informasi aja ya, diberikan informasi berkaitan dengan link-link ini tadi ya, link. Kok link-link? Kalau link-link mah beda lagi ya. Link ini ya, tautan ini, ya, dikasih tautan ini nanti pembuktian aja gitu. Saya coba-coba aja. Saya coba dulu ya Pak ya. Saya klik ada nggak betul gitu. Saya khawatirnya di situ nanti link film Upin Ipin lagi di situ kan, gitu. Kadang-kala kan coba aja dulu ya kan, coba aja dulu gitu. Isinya gambar remote gitu kan, gambar motor ya nggak tahu. Nah di sini nanti pembuktian gitu ya. Tetapi ini benar-benar ya yang pejabat struktural kasih benar-benar menjadi ekspektasi Anda ya. Ekspektasi Anda terhadap rescuer lah gitu ya. Dan pejabat kasih ini nggak perlu khawatir misalkan ini nanti akan ditolak oleh Pak Ferry ini. Tidak ada lagi yang seperti itu. Ya, justru ketika Anda menguatkan atau mungkin juga misalnya tidak menguatkan, ya itu akan saya terima. Misalkan Pak ini kayaknya apa nggak bener deh Pak gitu.
ini saya yakin anak ini tidak melakukan gitu. Ya, itu kan berarti tidak mendukung ya, gitu. Itu juga akan saya sangat hargai ya, tetapi bukan sewenang-wenang. Pasti akan saya minta, oke, pembuktiannya mana, gitu ya. Kalau misalnya perbuatan apa namanya tidak baik itu kan minimal harus mendatangkan dua saksi misalkan ya, misalkan seperti itu. Dan evidennya misalkan, oh iya, kok orangnya di foto ini dokumentasi nggak ada gitu. Terus misalkan dia ngeklaim bikin laporan seperti ini yang bikin ini bukan Badu Pak gitu misalkan ya, tapi siapa gitu. Nah coba ditelepon dulu. Oh ya Pak, itu kerjaan saya tuh Pak. Cuman diambil aja itu sama orang itu. Nah ada penguatan-penguatan itu bolehlah ya, nanti bisa menguatkan bisa tidak menguatkan. Dan saya sangat menghargai apa yang disampaikan oleh atasan langsung kepada saya ya. Tetapi prinsipnya nanti semua itu tidak boleh didasari dengan kesewenang-wenangan. Harus terukur, ya, harus apa namanya, ada bukti kerja, ya. Nah, kemudian lebih simpel ya, tidak ada angka kredit satuan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan menurut apa atasan langsung atau pejabat lainnya merasa bahwa oke, ini evidennya menurut saya sih sudah cukup gitu ya, ya boleh gitu, terserah gitu ya. Saya tidak akan lagi minta misalnya evidennya harus misalnya di apa foto pakai tanda tangan gitu ya, itu udah nggak ada lagi teman-teman ya, udah bebas kalian dari semua itu ya. Tapi tergantung atasannya. Teman-teman yang di pos misalnya kasih operasi atau kasih sumber daya merasa bahwa itu masih dibutuhkan, silakan ya. Saya benar-benar memberikan kewenangan ini kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang gitu. Misalnya Pak, itu untuk bukti kerjanya siaga misalnya, kemarin tuh kan banyak tuh Pak, ada yang serah terima, ada yang pengecekan, ada yang pokoknya misalkan ada sampai 9 kali apa 9 foto gitu. Boleh nggak Pak saya simpelkan menjadi cuma 2 foto? Ya silakan aja. Kalau merasa Anda bahwa itu kualitasnya memang benar-benar dilakukan, ya Anda bertanggung jawab terhadap itu, ya boleh silakan. Gitu ya. Tetapi harus hati-hati ya. Harus hati-hati itu dalam artian gini. Kita nggak boleh teledor ya. Karena kesiapsiagaan ya, ini berkaitan dengan keselamatan, emergency respon ya. Ketika kita lengah ya, kemudian bukti kerja tidak mendukung ya, itu nanti akan berbalik kepada kita. Contoh misalkan kita menggampangkan gitu, udahlah gampang aja lah, nggak usah foto pengecekan, udah foto serah terima aja, udah menurut saya udah udah lengkap itu gitu ya. Nah ketika operasi SAR ya, kemudian di tengah jalan apa namanya tidak operasional ya, tidak serviceable, terjadi kecelakaan gitu. Loh ini gimana? Dicek nggak ini gitu? Oh dicek Pak. Gitu. Coba saya lihat pengecekan hari ini yang siaga, ya dokumennya misalkan hilang gitu. Oh biasanya reskor itu kemana foto-foto tuh? Coba dicek fotonya. Oh nggak ada. Nah, gitu ya, harus hati-hati. Nah, maka nanti atasan langsung silakan memformulasikan yang menurut Anda itu memang kualitas hasil kerjanya sesuai. Ya, misalkan Pak itu Pak kalau yang bikin laporan ada tuh Pak lagi ngetik di foto itu nggak perlu ya nggak usah nggak apa-apa. Ya, jadi benar-benar terserah Anda. Ya, bebas. Ya, tetapi tetap terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Oke, saya lanjut. Bu Wulan nanti tolong dicek pertanyaan-pertanyaannya. Nanti aja. Setengah jam lagi saya percepat ya. Nah, kemudian di sini ada tindak lanjut ya. Tindak lanjut ini seperti apa? Nilai SKP dikonversi. Jadi setelah SKP itu dinilai di akhir tahun ya, dinilai di akhir tahun, setiap pegawai mendapatkan predikat kinerjanya ya, sebaran predikat kinerja udah bisa ya. Harusnya sih sudah tahu nih. Jadi ketika kita ngomong kayak gini nih apa namanya? Bayangan kita ini sama ya. Predikat kinerja pegawai.
Harusnya sudah tahu sih ya. Oke, yang itu loh, yang ditandatangani kepala kantor, kemudian ada kurvanya itu, terus daftar nama di bawahnya, siapa yang sangat baik, siapa yang baik, itu ya, butuh perhatian, butuh perbaikan, maaf ya, butuh perbaikan, di situ ada yang kurang, terus ditandatangani kepala kantor. Oke ya, tahu ya. Nah, predikat kinerja pegawai itu nanti yang akan dikonversi menjadi perolehan angka kredit. Bagi rescuer yang mendapatkan predikat sangat baik, ya, yang mendapatkan predikat sangat baik, maka mendapatkan 150% dikali koefisien angka kredit tahunan. Koefisien itu angka kredit untuk satu kali kenaikan pangkat. Jadi kalau misalnya, koefisien angka kredit satuan, bukan untuk kenaikan pangkat. Angka kredit tahunan, ya, koefisien angka kredit tahunan. Jadi kalau misalnya rescuer terampil itu kan target per tahunnya 5. Berarti kalau sangat baik 150% dikali 5 sama dengan 7,5. Fix. Ya, nggak ada bunga. Fix. Udah dapatnya itu. Kalau SKP-nya mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Ya. Pak, saya kemarin diberikan tanggung jawab ini, ya udah terserah ya, itu terserah ekspektasi pimpinan kalian. Tidak ada lagi perdebatan benar salah, angka kredit berapa ya. Yang penting atasan kalian puas. Ya, ekspektasi pimpinan terpenuhi. Ya. Kemudian diberikan nilai 100% dari koefisien angka kredit tahunan ketika nilainya adalah baik. Ya, ketika nilainya cukup 75%, kurang 50%, sangat kurang 25%. Ya, kalau misalnya naik pangkat itu 4 tahun rata-rata, ya, kalau baik ini sih ya 4 tahun. Kalau sangat baik mungkin 3 tahun. Ya, kalau cukup mungkin 6 tahun. Kalau kurang 8 tahun. Sangat kurang ini berarti dibagi 4, 16 tahun. Ya, kalau sudah sangat kurang ini pasti ada masalah. Ya, biasanya ya masalah-masalah yang menimbulkan dia tidak termotivasi lagi untuk bekerja. Saran saya pindah jabatan. Kalau sudah sangat kurang itu pindah jabatan. Sepertinya memang nggak cocok gitu ya di rescuer. Pindah jabatan. Sesuaikan kompetensinya. Misalkan oh di situ jabatan S1 atau D3, capai dulu itu. Ya, capai dulu itu. Karena nanti ini tinggal tunggu peraturan dari BKN ya. Itu infonya nanti JF itu sudah bisa PI. Jadi nanti yang 2D gitu ya bisa PI nanti ya, bisa PI. Nah, setelah PI itu nanti bisa ke 3A, bisa pindah jabatan dan lain sebagainya. Kita tunggu saja aturannya ya. Turunan dari Permenpan 1 ini. Ya. Teman-teman bersabar dulu ya. Kalau misalkan sudah tidak sesuai dan memang kepengen pindah dari jabatan fungsional rescuer ya, saya pribadi sebagai instansi pembina jabatan fungsional itu berpikir sangat simpel saja ya, sangat mudah saja harusnya mengelolanya ya. Tidak perlu terlalu rumit gitu ya. Kalau rescuer sudah tidak termotivasi lagi menjadi rescuer, tetapi motivasinya pekerjaan lain, ya itu harus diakomodir gitu, supaya kita tidak salah menempatkan personil ya, negara juga tidak salah membayar orang ya. Kemudian organisasi ini tetap terjaga gitu ya keharmonisannya. Karena rescuer ini kan antar rescuer ya, pasti ada lah itu ya. Misalkan, oh itu kok nggak pernah ikut operasi, nggak pernah disuruh ini itu gitu. Tapi tunjangannya rescuer gitu ya. Itu kan jadi apa ya? Jadi pembicaraan juga ya di lingkungan rescuer itu ya, saya tahu lah ya. Memang rescuer ini tunjangannya paling besar se Indonesia. Ya, rescuer itu satu-satunya jabatan fungsional SMA ya yang tunjangannya itu bisa ngalahin jabatan fungsional D3 dan S1. Paling besar ya, paling besar. Nah, seperti ini mendapatkan angka kredit. Jadi tidak ada lagi perdebatan misalnya Pak itu angka kreditnya berapa Pak ya, gitu. Nggak ada.
Ya, semua berdasarkan SKP. Ya, dan ingat setiap pekerjaan harus didokumentasikan. Ya, setiap pekerjaan harus didokumentasikan. Jangan sampai tidak punya dokumentasi, nanti ke depan klaim ternyata atasan langsungnya nggak mau menerima, misalkan, oh kamu nggak kerja kok ini gitu. Pak saya kerja Pak, mana buktinya? Nah itu dia Pak, buktinya nggak ada. Berat kan? Ya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bersikukuh gitu ya, misalkan bertahan dengan pendapat kita, ya kita harus punya bukti yang kuat gitu ya. Maka perlu di situ dokumentasi. Ya. Nah, jadi ini nanti tahapan distribusi dari awal ya, bahwa SKP direncanakan melalui dialog kinerja, ya. SKP-nya disusun tuh berdasarkan indikator kinerja utama masing-masing unit kerja, ya. Jangan ngambil ikunya orang lain gitu. Pak, saya boleh nggak ngambil ikunya Kementerian Agama gitu? Nggak boleh ya. Ini Basarnas gitu ya. Harus selaras, harus ikut harus cascading gitu ya. Kecuali memang negara membutuhkan Anda untuk di Kementerian Agama tadi, yang dimungkinkan saja gitu. Tetapi untuk yang normatif saya kira tidak sampai ke sana ya. Kedua, evaluasi SKP dan capaian kinerja. Evaluasi SKP ini penilaian rencana kerja yang target tadi dinilai di akhir tahun atau dinilai secara periodik, triwulan, semester gitu ya. Dan capaian kinerja pribadi nilainya apa? Baik, sangat baik, kurang, butuh perbaikan ya. Nah, penilaian SKP itu nanti dikirim ke Direktorat Bina Tenaga. Ya, dikirim ke direktur. Jadi penilaian SKP, lembar SKP itu, kemudian predikat kinerja pegawai itu dikirim ke Direktorat Bina Tenaga. Lalu nanti Direktorat Bina Tenaga berdasarkan SKP tersebut ya, di tahap awal kita nanti butuh pembuktian. Ya, butuh pembuktian. Bisa jadi nanti kita by Zoom atau kita panggil ya pejabatnya gitu ya. Paling enak sih dipanggil ke Jakarta gitu ya, paling enak tuh dipanggil ke Jakarta. Kita konfirmasi secara langsung, Pak, ini Bapak berikan nilai sangat baik. Ya, apakah benar? Oh, benar, Pak. Oke, saya lihat evidennya. Lihat ini, Pak, anak ini rajin. Siapa yang ditelepon balik? Harusnya tadi jangan dikasih host. Ya, jadi hilang konsentrasi saya. Setelah dilakukan penilaian SKP, ya dikirim ke Direktorat Bina Tenaga. Nanti Direktorat Bina Tenaga melihat gitu ya, melihat nanti kita panggil ya atasannya ya, memberikan penguatan ya gitu. Jadi ini oke, cocok, langsung cetak PAK. Bagaimana cetak PAK-nya tadi ini ya? Pak, ini sangat baik Pak. Oke, 150%. Apa jabatannya? Rescuer mahir Pak, 12,75 dikali 150%. Oke, 18,75. Langsung saya berikan di situ. Ya. Dia rescuer apa? Penyelia. Penyelia berarti 25. Sangat baik Pak. 25 berarti 37,5. Udah seperti itu. Ya. Pak, ini terampil ya. Anaknya malas gitu. Disuruh operasi nggak berangkat misalkan. Kasih apa? Kurang Pak, kurang 50%. Terampil berarti 2,5. Udah seperti itu. Ya, sesimpel itu. Ya. Nah, sekarang yang paling penting ini adalah melihat ruang lingkup tugas jabatan fungsional rescuer. Ya, jadi ruang lingkupnya apa gitu ya, supaya tidak bias. Supaya kita punya pagar, ya. Supaya kita punya pagar. Secara umum tidak berubah sebenarnya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Tidak berubah ya, tidak berubah. Tetapi nanti kita sudah tidak berpikir lagi bahwa ini butir apa ya, nggak ada. Ya, semua benar-benar berangkat dari indikator kinerja utama. Ya, nah rescuer itu secara umum tugasnya adalah satu, kesiapsiagaan, dua, pemeliharaan sarana dan palsar, ya, kemudian pembinaan jasmani, ya, kemudian pembinaan keterampilan teknis,
operasi SAR, dan tugas pendukung pencarian pertolongan lainnya. Kan gitu ya. Nah, kesiapsiagaan itu berkaitan dengan apa? Kesiapsiagaan berkaitan dengan siaga, ya, siaga rutin, siaga khusus, gitu ya. Itu terserah kasih operasi di dalam membagi jumlah orang, ya, berapa kalinya terserah. Dan saya tidak akan lagi misalkan nanti kurang nih Pak kalau cuma segini, nggak ada, ya, nggak ada lagi yang seperti itu, ya. Tinggal di jadwal itu silakan diatur ekspektasi Anda terhadap rescuer itu apa, tuangkan ke dalam jadwal. Jadi teman-teman rescuer yang tidak dilibatkan di dalam siaga khusus, ya nggak usah berkecil hati gitu. Aduh, siaga khusus Pak 0,033 itu angka kritis paling gede Pak gitu. Kok saya nggak dilibatin Pak gitu ya. Nah itu udah nggak ada lagi. Yang penting ekspektasi Anda apa terhadap rescuer, tuangkan. Ya, ini ruang lingkupnya seperti ini ya. Kemudian pemeliharaan. Kalau dulu kan pemeliharaan dibagi alat, ya. Nah, dibagi alat. Sekarang terserah Kasumda. Ngelihat kok kayaknya rescue truck saya ini nggak terpelihara ya. Mana bannya pecah-pecah, yang depan kempes rescuer ini kok nggak peduli, gitu ya. Berikan tanggung jawab itu kepada siapa? Misalnya saya berikan tanggung jawab ini terhadap 3 orang. Kamu pelihara itu. Ekspektasi saya terhadap kamu untuk barang itu, ya, setiap hari Jumat harus bersih, misalkan gitu ya. Saya butuh checklist hasil pemeliharaan, ya. Itu terserah Kasumda, bebas, ya, gitu. Tetapi dilihat juga kompetensi orang, gitu. Jangan orang yang tidak benar-benar bisa disuruh ke situ, ya. Ya itu nanti tambah rusak, ya. Kalau misalnya mau pembelajaran, ya, pada saat pemeliharaan, ya, 2 yang bisa, 1 pemula nempel di situ boleh. Kalau pemula kan mungkin hanya menyiapkan dan melihat-lihat saja sebelum megang. Misalnya seperti itu ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani masih berkaitan dengan kesemaptaan, ya, kesemaptaan. Tujuan samapta itu apa? Tujuan samapta adalah supaya kita bugar, kan gitu ya, siap melaksanakan operasi SAR, gitu ya. Dan ini nanti dibuktikan dengan uji periodik. Yang saya nilai, yang saya inginkan itu adalah uji periodiknya saja. Lulus. Terserah misalnya nanti Kasumda ngaturnya gimana. Mau lari di malam hari, misalnya nggak sempat di pagi hari gitu ya. Mau misalnya hari Jumat saja misalnya. Atau misalkan Rabu, Kamis misalnya. Ada yang mungkin Kamisnya puasa gitu. Itu Pak, Kamis itu hari puasa Pak. Boleh nggak sama tanya Selasa, Jumat? Boleh. Ya, yang penting Kasumda memastikan bahwa rescuer itu bugar, siap operasi SAR, ya, dan terukur lulus uji periodik yang 3 bulan itu. Ya, masih ada nggak nih kantor SAR yang belum melaksanakan uji periodik? Ya, mudah-mudahan semua sudah. Ya, mudah-mudahan semua sudah. Nanti itu yang saya butuhkan. Ya. Jadi Samapta yang Selasa Kamis itu udah nggak ada lagi upload, ya, udah nggak ada lagi, ya. Secara butir ngupload di aplikasi itu nggak ada, udah nggak ada. Tetapi untuk kebutuhan Anda, ya, rescuer maksudnya, untuk kebutuhan rescuer, kalian wajib menyimpannya di Google Drive-nya sendiri, ya. Sebagai apa? Sebagai pembuktian. Nanti kasih sumber daya bilang, ah kamu kan kemarin Selasa nggak ikut gitu. Tuh Pak saya ikut Pak gitu. Buktinya mana? Nah ini saya di belakang Bapak. Wah kamu di belakang saya sih saya nggak kelihatan gitu kan misalkan itu. Ah, ada Pak saya fotonya gitu. Itu fungsinya ya. Tapi sifatnya lebih lebih apa ya? Lebih simpel saja ya. Tidak usah terlalu dibebani misalnya oh saya harus fotonya seperti ini ya, angle-nya seperti ini, nggak usah. Ya. Misalkan Kasumda bilang
Loh kan kamu kemarin nggak push up. Loh saya push up Pak gitu. Loh kamu push up di mana? Oh saya kemarin pas Bapak pergi itu saya push up. Fotonya coba. Ah ini Pak, ini belakangnya siapa nih? Oh si Badu, panggil Badu. Bener nggak dia push up? Betul Pak, itu fotonya kemarin betul gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dokumentasi tetap disimpan ya di Google Drive-nya masing-masing. Ya, saran saya pakai Google Drive. Ya, saran saya pakai Google Drive. Nanti penyimpanan Google Drive itu seperti ini. Sebentar, saya siapkan dulu ya. Ini loading. YouTube-nya nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Hmm? Nggak bisa. Ya, jadi belum ngedirect gitu, Pak. Belum koneksi ke YouTube. Jadi pas gue live langsung salah lagi. Pak. Sebentar ya, masih muter-muter nih. Sebentar saya siapkan dulu. Untuk pola format penyimpanan itu tidak baku ya teman-teman ya. Senyamannya kalian aja. Misalnya Pak saya lebih nyaman itu nyimpen Google Drive itu seperti ini deh Pak. Gak apa-apa ya. Yang penting kalian nanti tahu tuh posisi di mana dan tahu menginformasikan linknya apa ya. Kalau di Google Drive itu kan pakai link ya, pakai link. Nah itu nanti kalau diajak ngobrol sama atasannya atau mungkin saya pengen lihat-lihat gitu. Coba saya minta linknya dulu. Jangan sampai bilang link itu apa ya Pak? Nggak boleh ya. Ini sudah semuanya sudah pakai sistem digital ya. Kalian harus ngerti itu link itu apa gitu kan. Saya kira anak-anak milenial paham lah ya. Saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana cara membuat link itu ya. Sebentar. Kenapa? Nggak stabil, Pak. Nge-lag nggak? Saya pakai internet WiFi mental, Pak. Nggak mau pakai spot. Udah? Oke, nah ini misalnya contoh ini ya, contoh cara penyimpanan secara digital ya dengan Google Drive gitu. Misalkan tadi kan ada kesiapsiagaan ya, ada pembinaan, ada pemeliharaan, kegiatan pendukung misalnya. Oke, saya sekarang mau nyimpen kegiatan kebugaran gitu ya. Ya terserah nanti misalkan ini triwulan 1 tanggal 7 Januari misalkan. Penamaan ini bebas lah ya, terserah senyamannya Rescuer aja ya, nanti seperti apa. Yang penting tahu ya linknya di mana gitu. Misalkan Kasumda tadi misalkan komplain, kamu kan tanggal 19 Januari kamu nggak ikut kesemaptaan gitu. Oh saya ikut Pak gitu. Coba mana linknya gitu. Jangan tanya lagi, oh link apaan ya gitu ya. Tinggal nanti dikasih linknya ya, cara memberikan linknya gimana. Nah di folder ini tinggal diklik kanan gitu, kemudian get link ya. Nanti di sini pastikan pilihannya adalah anyone with the link ya gitu. Karena ini nanti kalau misalkan dipilih restricted ya, dibatasi ya, di sini nanti dibatasi ya, muncul dibatasi. Tinggal di copy link
udah kirim WA gitu. Nanti tinggal atasannya itu ngelihat, coba saya lihat di 19 Januari kamu ngelaksanain nggak gitu ya. Misalkan di sini ya, ini punyanya Salama ya di Gorontalo. Kita lihat, nah misalkan gini, oh iya, itu kamu yang lagi nunduk di belakang sono ya, gitu, di gedung sebelah sana di atas genteng gitu. Ya misalkan kayak gini ya, tuh, oh iya ini kan kamu, ya maaf maaf maaf, misalkan. Itu untuk pembuktian hasil kerja teman-teman ya, untuk pembuktian hasil kerja. Misalkan, wah ini Pak saya udah semangat sekali ini Pak. Gitu. Ya kelihatan di sini bahwa oh iya kamu melaksanakan kegiatan di tanggal 19 gitu. Kamu jangan-jangan pull up-nya pakai kursi lagi kok dapat 15 kali nih gitu. Wah, Bapak ngentengin saya. Lihat aja Pak videonya gitu. Kita lihat dulu videonya nih. Nah, video lebih representatif menurut saya video. Ya, seperti itu ya. Jadi ada pembuktian ya, ada pembuktian bahwa itu dilaksanakan gitu. Dan itu kayak jadi defense-nya rescuer gitu ya ketika ada sedikit misalnya kakak apa namanya kasih itu tidak puas dengan kinerja kita gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, untuk pembinaan teknis ya, untuk pembinaan teknis itu meliputi kegiatan pembelajaran mandiri. Sorry, tadi yang pembinaan jasmani saya belum selesai ya. IMT ya, IMT usahakan normal ya. Tapi usia tidak bisa dibohongi ya. Metabolisme tubuh kita semakin hari semakin menurun ya. Kemudian massa otot kita juga semakin berkurang seiring bertambahnya usia ya, tetapi tetap bisa kita jaga ya, tetap bisa kita jaga. Dan sebagai tanggung jawab jabatan ya, sebagai tanggung jawab jabatan yang diminta untuk selalu siap ya, kemudian fisik selalu bugar ya untuk melaksanakan tugas operasi itu ya, maka IMT diharapkan normal ya. Nah, toleransi untuk uji kompetensi itu sampai dengan 26,99 ya, 26,9 lah ya. 27 itu sudah tidak toleransi. Jadi kalau misalnya rescuer ada yang ukom ya, ada yang ikut ukom, upayakan itu di bawah 26 lah ya, supaya kita bisa bersaing dengan yang lain ya. Nah, ini just info saja bahwa ukom itu tidak di saya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin ada yang merasa bahwa kok saya tidak dipanggil gitu ya, kok saya tidak begini gitu ya. Itu ada tim kerja lain teman-teman ya, ada tim kerjanya sendiri gitu. Karena memang dari dulu saya nggak pernah ngikut ukom ya, artinya sebagai panitia memutuskan itu saya tidak terlibat ya. Dulu masih zamannya kasihnya Pak Fajrin juga saya nggak pernah terlibat ya, karena saya nggak kepengen ada konflik of interest ya. Saya ini kan dibilang apa ya, banyak yang bilang wah pokoknya ini mah apa-apa rescuer gitu kan ya gitu. Saya nggak mau misalkan dikira saya punya kepentingan terhadap rescuer gitu. Saya nggak mau gitu ya. Jadi kalian kalau dipanggil ya satu memang udah garis tangan, garis kaki, sama garis jidat ya, itu susah dihapus. Itu emang udah rezeki gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian misalkan IMT-nya 26,9 mepet-mepet gitu ya. Rescuer yang lain itu ada yang berusaha yang 22 gitu. Ya pasti kita udah kalah saing di situ ya. Dari IMT aja kita udah kalah saing gitu ya. Nah, ini yang harus nanti diperhatikan ya. IMT-nya usahakan normal. Ya, kalau misalnya kegemukan itu batasnya sampai 26,9. Pak, sebenarnya gimana sih Pak ngitung IMT gitu ya? Cari di internet ya, pakai sumber yang dari Kementerian Kesehatan. Ada banyak di internet ya, silakan. Kalkulator kalori, kalkulator IMT ya, atau body mass index itu ya, BMI itu banyak ya. Nanti teman-teman silakan. Ya, aplikasi di Android juga ada. Nah, kemudian ruang lingkup tugas fungsional rescuer ini salah satunya adalah pembinaan keterampilan teknis.
Jadi teman-teman itu selain badannya bugar, ya, itu harus mampu, ya, menjaga kompetensi teknisnya, ya, melalui kediklatan bisa, pembelajaran mandiri boleh, ya, latihan dengan teman-temannya praktek boleh, ya, dan dilaksanakan uji periodik. Ini yang belum kita biasakan. Untuk laporan uji periodik ini kan biasanya kita lebih kepada samapta. Tetapi keterampilan teknis, ya, mulai 2023 nanti kita akan upayakan ini dilaksanakan, ya, dan dilaporkan secara berkala 3 bulan ke Direktur Bina Tenaga. Kita pengen lihat nih, rescuer ini mampunya kegiatannya apa, gitu ya. Dan uji periodik keterampilan teknis, ya, diharapkan ini yang Kasumda, ya, mohon diperhatikan, itu memperhatikan kedaruratan wilayah kerjanya, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini di pegunungan, ya, di pegunungan posisi unit kerjanya di pos, ya, atau mungkin di unit siaga atau di kantor, itu di pegunungan, ya, yang relatif mungkin tidak terlalu banyak bencana di air, berarti uji kompetensi uji periodiknya nanti tidak terlalu menonjol di waternya, gitu, ya. Jadi memperhatikan kondisi kedaruratan, ya, wilayah kerjanya. Jadi kalau sini, ya, ini nanti pedoman pelaksanaan kegiatan yang saya sampaikan ini, ya, ini akan coba kita regulasikan, ya, kita akan coba legalisasi dengan tanda tangan deputi, ya. Mohon teman-teman nanti ini akan menjadi pegangan kita nanti, ya, pegangan kita di dalam melaksanakan jabatan fungsional ini, ya. Jadi teman-teman tapi ini butuh proses, ya. Tapi sambil ini berjalan tidak masalah, nanti kita akan laksanakan ini per Januari 2023, ya. Nanti berkaitan dengan apa yang sudah terjadi di Januari dan Februari, tinggal nanti pengaturan di jadwalnya saja, gitu ya. Pengaturan di jadwalnya saja. Kemudian nanti teman-teman yang sudah ngikutin uji periodik dan tidak lulus, ya, itu nanti boleh silakan diremedial aja, ya, supaya nilainya itu bisa agak baik lah, ya, tidak terlalu jelek gitu. Kalau tidak lulus nanti silakan dilakukan remedial boleh, ya. Nah, ini kalau uji periodik kesemaptaan kan seperti ini, ya. Ini kantor-kantor sudah melaksanakan nih. Kemarin sudah dirilis juga itu kantor saya yang belum, ya. Salah satunya kemarin Natuna, mudah-mudahan Natuna bisa melaksanakan, ya. Apapun yang terjadi nanti silakan cari waktu yang tepat, ya, untuk melaksanakan ini, ya. Ini body mass index. Nah, ini, ya, ini adalah contoh, ya, contoh untuk laporan hasil uji periodik keterampilan teknis, ya, namanya siapa, jabatannya rescuer apa. Nah, nanti di sini saya berharap teman-teman dari jabatan instruktur di kantor itu, ya, jabatan instruktur. Nanti dipilih nih, kira-kira ini yang akan diujikan praktek itu apa, ya. Kemudian materinya silakan untuk sementara dimodifikasi sendiri, ya, sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhan. Jadi nanti pemilihan ujian praktek ini nggak harus 4 ini, ya. Misalkan saya butuh rescuer itu bisa VAR misalkan, ya, Vehicle Accident Rescue. Ya sudah bikin di situ, ya. Tetapi sebelum uji periodik itu 3 bulan, ya. 3 bulan di awal itu ya pembelajarannya harus fokus, ya. Supaya nanti jangan sampai yang diuji periodik beda dengan yang dipelajari. Ya ini nggak fair, ya. Ini mau jangan sampai seperti itu, ya. Berarti kan kalau kayak gitu nggak fair, ya, kasihan rescuernya. Nah, jenis ujian praktek disesuaikan kedaruratan wilayah. Atau Kasumda pengennya apa? Sesuai ekspektasinya aja, ya. Pak, anak-anak itu biasa MFR, Pak, udah ngerti semua gitu. Ya udah MFR skip aja, mau diganti apa?
ya. Kayaknya mereka butuh confined space misalnya gitu, atau profisiensi atau peningkatan atau maintain kompetensi penggunaan motor tempel misalkan, ya nggak apa-apa, ya silakan aja. Jadi nanti ujian praktek ini sesuai kebutuhan, ya, sesuai ekspektasi pimpinan, ya, tetapi tetap memperhatikan kondisi kedaruratan di wilayah kerjanya, ya, supaya nanti yang dipelajari itu, ya, memang menunjang proses kerja seperti itu, ya, gitu. Ini contoh. Oke, saya lanjut dulu. Nah, kemudian operasi SAR, ya, operasi SAR wajib, ya, rescuer wajib. Nah, apapun yang dilakukan, ya teman-teman, nanti yang penting dapat sprint, udah cukup itu saja, ya. Masalah foto apa segala macam sesuai ekspektasi pimpinan kasih kasubsi operasi. Maunya butuhnya apa gitu. Misalkan, Pak, kalau operasi SAR itu teman-teman kesulitan, Pak, untuk nyari nggak foto nggak apa-apa ya, Pak, ya, nggak apa-apa gitu ya. Pak, adanya foto kolase nih, ya udah itu boleh, ya, ya nggak ada lagi misalnya pakai timestamp apa segala macam, terserah atasan langsungnya ekspektasi Anda apa, udah saya berikan kewenangan itu semua, ya, tinggal nanti kalau misalnya pembuktian, ya, itu kasih operasi menguatkan kepada saya, kepada tim penilai kinerja di pusat ini, meyakinkan bahwa oh si A ini benar-benar bekerja, Pak. Gitu. Misalnya saya lihat kok kayaknya nggak kelihatan Pak orangnya gitu. Memang dia yang moto, Pak, misalkan itu. Anda memberikan penguatan gitu saya hargai. Ya. Jadi operasi SAR nanti, ya, berkaitan tindak awal, ya, apapun yang dilakukan rescuer yang penting dapat surat perintah tugasnya, ya, maka dia berkinerja, udah gitu, ya. Gitu. Pak, saya itu pada saat teman-teman operasi SAR, ya, berangkat keluar itu, saya di kantor Pak sedang siaga menyusun berita SAR, menyusun rencana operasi. Itu masuk kemana, Pak? Masuk operasi atau masuk pendukung kegiatan? Masuk pendukung kegiatan, ya. Operasi SAR hanya diberikan kepada mereka yang keluar kantor melaksanakan operasi. Jadi tugas-tugas, ya, tugas-tugas di luar operasi, pembinaan teknis, keterampilan teknis, kegiatan kesiapsiagaan, siaga, pemeliharaan dan samapta, ya, uji periodik, itu semuanya masuk ke tugas pendukung, ya. Jadi benar-benar memang operasi SAR ya operasi yang berangkat, ya. Pak, itu bisa dikonversi kemana? Nggak ada lagi konversi. Ya, intinya adalah ekspektasi pimpinan, ekspektasi atasan langsung, ekspektasi pejabat yang ada di kantor SAR itu apa, laksanakan. Nanti di akhir penilaian, akhir periode, misalkan 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, Anda dapat predikat apa? Baik, Pak, udah 100%. Apa jabatanmu? Mahir, Pak, berarti 12,5. Sesimpel itu. Ya. Nah, ruang lingkup tugas jabatan ini tetap kita harus atur, Bapak Ibu, ya. Terutama ini yang pejabat, ya, yang kasih-kasih, tolong perhatikan. Ruang lingkupnya untuk kesiapsiagaan itu minimal 85% capaiannya. Jadi kalau misalnya rescuer dapat sprint di bulan Januari 5 kali piket gitu, ya, 5 kali siaga rutin misalkan. Mau 12 jam, mau 24 jam bebas, ya. Itu terserah ekspektasi Anda terhadap rescuer itu apa. Pak, ini dibagi lagi 12 jam, 24 jam nanti angka kreditnya berapa? Itu sudah nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Ekspektasi pimpinan terhadap Anda yang tertuang di dalam jadwal siaga itulah yang harus dipedomani. Ya, kami tidak lagi melihat bahwa itu nanti 12 jam apa 24 jam nanti bagaimana, itu yang ngatur benar-benar kasih operasi, silakan diatur, ya. Pak, saya pada saat kesiapsiagaan
ini kan kondisinya damai ini Pak, nggak ada operasi. Boleh nggak saya mengikuti kegiatan pemeliharaan? Boleh, ya, sesuai ekspektasinya pejabat saja. Pak, saya daripada bengong-bengong Pak, siaga, saya ngikut pembelajaran teknis sama teman-teman di sana, boleh nggak Pak ya? Boleh, ya. Silakan sesuai ekspektasi. Kalau misalnya kasih operasimu bilang kamu nggak boleh ikut di situ, kamu jaga itu ruangan, kamu siaga gitu. Oh siap, ya nggak usah gitu ya. Jangan sampai nanti kita ngeyel kenanya di perilaku kerja, ya, yang berakhlak itu. Oh ini nggak loyal, nah, repot kan? Jadi masalah nanti karena ini semua berdasarkan ekspektasi pimpinan. Tapi ingat, terukur, tidak boleh sewenang-wenang. Ya, nah kesiapsiagaan ya ini 85% harapannya dilaksanakan. Ya, tuh. Kemudian pemeliharaan 85%. Untuk pembinaan jasmani ya, yang kami perhatikan sudah tidak lagi yang Selasa Kamis itu tugasnya Kasumda lah itu ya, tugasnya Kasumda memastikan bahwa itu terlaksana dengan baik ya, terlaksana dengan baik dan semuanya memang melakukan dengan serius ya. Kalau misalnya reskur itu misalkan dia nggak serius nih 2.400 dia malah nitip handphonenya ke CPNS misalkan, kamu yang lari lah, saya ngerokok aja gitu. Tolong dong ya, dihidupin Strava-nya kan. Nah, reskornya lari tuh ya, juniornya lari. Dianya duduk-duduk ngopi kan sambil makan pisang goreng dikasih selai. Ya kan, enak tuh. Ya. Nah, itu nanti tanggung jawabnya Kasumda. Ya. Kalau misalnya di situ Anda tidak puas dengan kinerja reskor itu, berikan umpan balik di SKP-nya. Ya. Saya perhatikan kamu tidak serius gitu ya. Saya tidak puas dengan kinerja kamu. Nah, terus reskornya kan biasa membela diri ya. Gitu. Wah, Bapak menuduh aja gitu. Apa buktinya Pak? Ini saya foto nih. Oh, yang lain lari kamu makan pisang goreng sambil ngopi, ngerokok, ya kan? Nah, saya punya fotonya. Gitu. Jadi Kasumda ya, Kasumda atau pejabat juga harus cerdik. Ya, jangan sampai nanti kita seolah-olah sepertinya menuduh, gitu ya. Kalau tidak ada bukti kan menuduh, ya menuduh. Maka di situ kita bisa saling berargumen, ya, tapi dengan sehat, ya. Jangan sampai kita misalkan jadi ribut ya, saling membenci ya, karena kita di situ hidup sampai pensiun Bapak Ibu ya. Jadi situasi-situasi yang harmonis itu ya tetap harus diutamakan ya. Komunikasikan dengan baik ya, tidak perlu dengan cara-cara yang premanisme gitu ya, kemudian terjadi keributan ya. Kemudian sampai bawa barang gitu kan mau dipotong gitu kan ya gitu. Jangan, nggak usah sampai seperti itu ya. Kalau misalkan kita rescuer menyadari kesalahan, saya kira tidak perlu sampai membela diri seperti itu. Ataupun kalau misalnya pejabatnya itu juga tidak perlu terlalu overacting gitu ya, ketika misalkan memang mungkin dia tidak punya bukti gitu ya. Nah, maka kondisi ini harus benar-benar disadari kedua belah pihak ya. Dan saya di sini sebagai instansi pembina ya, jabatan fungsional rescuer, nanti yang kegiatan Selasa Kamis itu ya dan Jumat, silakan Kasumda memastikan kualitas pekerjaannya. Rescuer maksudnya ya. Gitu. Lalu yang perlu diinformasikan ke saya itu adalah siapa yang kresek-kresek ini. Bisa dilihat. Ya, yang dipastikan yang dikirim ke saya itu adalah IMT-nya. Ya, IMT-nya. Kemudian sama yang laporan lulus uji periodik. Ya. Bagi rescuer yang tidak lulus uji periodik ya, tolong Kasumda berikan remedial. Ya. Berikan rescuer tersebut kesempatan untuk memperbaiki nilai atau hasil uji periodiknya. Ya, gitu. Nah, supaya apa? Supaya nanti pada saat penilaian ya dia tidak jatuh ya. Karena nanti saya akan fokus kepada uji periodik ini. Jadi kalau misalnya seorang rescuer tidak lulus uji periodik, maka atasan langsung dapat memberikan rekomendasi ya
dapat memberikan rekomendasi rescuer tersebut di bawah ekspektasi. Ya, uji periodik itu kalau nggak lulus di bawah ekspektasi. Ya, hati-hati ya teman-teman ya, karena memang kami kepengen rescuer itu serius menjalani jabatan ini. Kemudian yang kedua, apa selanjutnya? Sorry. Selanjutnya adalah pembinaan teknis ya. Keterampilan teknis ini kan ada uji periodiknya. Ya. Saya tidak perlu lagi ya. Nanti ada pembelajaran setiap Senin, Rabu ya. Itu terserah. Ya, terserah, bebas. Dan laporan bulanan ya. Ini berita bahagia ya, berita bahagia. Laporan bulanan tidak ada lagi. Ya. Jadi kalian sudah tidak perlu lagi bikin laporan bulanan. Ya. Yang kami butuhkan adalah laporan triwulan. 3 bulan. Ya, nanti ada laporan 3 bulan. Ya. Nanti formatnya akan saya kasih tahu setelah ini ya. Gitu. Laporan 3 bulan itu, ya, laporan 3 bulan itu kan triwulan 1 kalian sudah melaksanakan uji periodik tuh. Sudah dikirim kan? Ya. Hasil uji periodiknya perhatikan di situ. Ya. Perhatikan di situ, nanti kalau yang lulus maka dia harus melaporkan lulus. Kasih foto-fotonya. Ya, saya tidak akan menilai lagi oh Selasa Kamis berapa kali dia ikut, itu sudah kewenangannya Kasumda lah. Ya. Kewenangannya Kasumda untuk ngatur itu. Ya, dan tolong perhatikan ya, dan tolong perhatikan bahwa kalau misalnya Anda tidak puas, misalkan kok ini jadwal saya bikin 8 kali, kamu cuma sekali gitu kan. Nah, boleh itu diekspektasinya nanti ya, di umpan balik ya, umpan balik itu berikan gitu. Anda dari jadwal 8 kali baru 1 kali gitu. Saya kurang puas dengan kinerja Anda. Berikan itu ya. Jangan reskornya suruh ngisi sendiri gitu. Edisi baik-baik sama dia. Gitu ya. Kemudian operasi SAR sesuai surat perintah tugas. Ya. Jadi kalau misalnya tidak disuruh operasi ya berarti dia nggak punya target operasi. Gitu aja ya, gitu. Tapi kalau misalnya rescuer itu diberikan tugas untuk melaksanakan operasi, sprint sudah terbit, kemudian dia dengan sengaja menolak, maka itu bisa penilaiannya di bawah ekspektasi. Ya, jadi ada tiga nih ya. Ketika dia tidak lulus uji periodik Samapta, ketika dia tidak lulus uji periodik keterampilan teknis, dan ketika dia menolak melaksanakan operasi, maka atasan langsung dapat memberikan penilaian di bawah ekspektasi. Ya, karena operasi SAR itu jiwanya rescuer di situ. Ya, kalau dia sampai menolak operasi SAR, itu kan fatal. Berarti dia tidak mau dong dengan jabatan ini, gitu ya. Silakan pindah dari jabatan fungsional rescuer gitu ya, karena fungsional rescuer ini jabatannya paling tinggi gitu ya. Jangan sampai negara membayar orang yang salah. Dan itu tetap harus dapat dibuktikan ya. Misalkan dia dengan sengaja itu kirim pesan misalnya gitu ya. Kirim pesan, ada buktinya. Nih kamu chat saya loh ya. Kamu pernah menolak saya memerintah kamu operasi SAR, kamu menolak ya. Tapi menolaknya ini dengan misalkan gini, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa operasi SAR. Kenapa? Orang tua saya meninggal Pak. Nah, kalau orang tuanya meninggal ya jangan dijadikan alasan dia menolak ya. Yang kira-kira itu ini loh, yang menolak dengan sengaja, ya menolak dengan sengaja. Tuh, misalkan Pak, mohon maaf Pak, saya lagi kurang enak badan gitu. Oh iya, ya udah. Kamu nggak ikut operasi. Ternyata pas lagi di jalan ketemu dia lagi ngopi, ya kan? Atau lagi main game dengan teman-temannya gitu kan? Nah itu menolak dengan sengaja itu, ya. Kalau sakit, ya bisa dibuktikan dengan surat dokter, gitu ya. Jadi bisa sama-sama saling menghargai, gitu ya. Rescuer tidak boleh juga memperdaya atasan langsungnya, gitu ya. Atasan langsung juga jangan mempersulit rescuernya, gitu ya. Yang kira-kira pantas salah secara norma gitu ya, norma sosial ya, yang kira-kira pantas saja. Misalkan dia dengan sengaja, benar-benar kita yakin dia sengaja menolak, langsung diberikan di bawah ekspektasi ya. Itu tidak ada
tidak ada toleransi karena operasi SAR rescuer adalah ujung tombaknya. Ya. Nah kemudian tugas pendukung ini relatif juga sama ini ya, sesuai surat perintah tugas saja. Ya. Pak, saya tidak pernah diberikan tugas pendukung. Bagaimana? Apakah dapat angka kredit yang tidak termasuk hitungan ya, tidak perlu dimasukin ke SKP gitu ya. Oke. Nah, ini tadi dokumentasi ya disimpan di Google Drive. Nanti teman-teman perhatikan untuk format laporan 3 bulan ya seperti ini ya. Saya akan simulasikan, nanti filenya ini akan saya berikan ya. Teman-teman, ini sudah terlock ya. Nanti teman-teman kalau yang ada warnanya, ini ada warnanya enggak ini? Sorry. Ya. Ini ada warna ya. Ini masih bisa diedit. Kalau ini diedit bisa nggak? Nah, ini nggak bisa diedit. Ini juga nggak bisa diedit. Ya. Yang ada warnanya ini yang bisa diedit. Ya, tadi saya jelasin ya. Untuk kesiapsiagaan tadi udah lewat ya. Oke, 15 menit lagi ya. Ini kesiapsiagaan tadi 85% ya, 85%. Misalnya 3 bulan per bulannya 5, berarti kan maksimal 15. Kalau dia misalkan 85% toleransinya, maka minimal melaksanakan 12,75. Cuman kan kalau siaga 12,75 nggak bisa. Maka dilakukan pembulatan, berarti 13 kali. Gitu ya. Ini toleransinya 13 kali. Gitu ya. Nah, realisasinya berapa? Oh, realisasinya 15 kali. Maka di sini nanti kondisinya di atas target. Ya, kita perhatiin nih, misalkan cuma 10 kali. Berarti di bawah target. Ya, berubah ya. Tuh, di bawah target. Pak, saya itu orangnya malas. Cuma 3 kali selama 3 bulan. Ya, di bawah target. Gitu ya. Pak, saya sesuai Pak 13. Ya, berarti sesuai target. Seperti itu teman-teman ya. Tuh. Jadi ini aja yang kalian isi-isi nanti ya. Tolong atasan langsungnya diperhatikan nanti ya. Nah, setelah mengisi semua ini, ya jangan lupa dikasih linknya apa gitu ya, linknya perhatikan link nanti bisa link yang satu folder 3 bulan itu ya bebas silakan. Yang penting komunikasi linknya itu pas gitu ya, jangan sampai nanti dikasih link isinya lain lagi gitu ya. Kemudian pemeliharaan, misalkan pemeliharaan sebulan 6 kali, berarti 3 bulan 18 kali ya. Minimal 15,3 kan, 0,3 nggak mungkin ya, berarti pembulatannya ke bawah karena desimalnya 0,3 maka pembulatannya 15. Pak, saya melaksanakannya 15 kali berarti ya sesuai target ya. Kalau Pak saya 12 kali gimana? Berarti di bawah target. Tapi Pak itu Pak yang 3 kalinya itu saya cuti Pak gitu. Bagaimana? Berarti di sini dilakukan penyesuaian ya, di sini dilakukan penyesuaian. Di pembulat di sini berarti dikurangi 3 berapa? 15 ya. 15 kurang. Targetnya berarti mungkin 14. Ya, 14. Di sini lakukan penyesuaian supaya realisasinya sama. Ya, ini dikondisikan aja gitu. Kalau memang dia misalkan cuti gitu atau mungkin dia sakit ya. Sakit yang dibuktikan dengan surat sakit ya. Kalau misalkan dia pergi ke dukun gimana, Pak gitu. Ya, repot juga itu ya. Ya kasih operasinya memastikan aja datang ke rumahnya gitu. Oh iya dia terbaring di badannya panas mendidih gitu kan. Oh, ya udah sakit deh gitu ya. Yang kira-kira itu bisa dibuktikan lah gitu ya bahwa dia itu memang sakit gitu. Nah, nanti kalau kondisi seperti ini silakan disesuaikan saja ya, disesuaikan saja. Supaya di sini nggak di bawah target gitu ya. Kalau misalkan di bawah target misalkan 10 kali kan di sini di bawah target. Ya. Tapi kalau misalkan dia memang dengan sengaja, ya Kasumda, ya tolong perhatikan bahwa kalau dia sengaja menolak tugas yang diberikan oleh Anda, ya dia sengaja menolak. Pak, saya nggak mau. Tolonglah itu dibersihkan gitu di Max-nya. Kan kemana habis pakai operasi. Pokoknya saya nggak mau Pak. Gitu. Oh, kenapa? Ya pokoknya saya nggak mau. Kalau bilang nggak mau ya nggak mau. Bapak malah nyuruh-nyuruh saya. Gitu. Wah, kok begini gitu ya. Nah itu Kasumda boleh gitu ya, langsung di sini kasih realisasinya. Oh ya udah kamu menolak, saya anggap itu tidak terrealisasi
ya, maka di bawah target, gitu ya. Atasan itu harus dihormati, teman-teman ya, reskuer gitu. Jadi pasti ada lah, pasti ada maksud dan tujuannya. Atasan itu tidak mungkin serta-merta pengen menjebak anggotanya untuk terlibat dalam kondisi yang tidak baik. Saya kira tidak ada, ya. Saya kira tidak mungkin, ya. Maka nanti jangan sampai di sini usahakan ini di bawah, tidak di bawah target lah ya. Teman-teman bisa lakukan ini minimal sesuai target, gitu ya. Nah, indeks massa tubuh ya, ini kalau nanti di laporan 3 bulan ya, saya nggak perlu lagi itu Selasa, Kamis, Jumat, itu udah nggak ada lagi ya. Yang saya lihat nanti adalah uji periodiknya lulus atau tidak lulus. IMT-nya normal ya, gemuk atau obesitas ya. Yang ditoleransi adalah normal atau gemuk ya, targetnya normal atau gemuk. Ya, gemuk itu 27 aja udah masih bisa ya. Di sini 27 masih bisa. Kalau 28 udah obesitas. Iya, 28 udah obesitas. Kalau obesitas pasti di bawah target. Di sini obesitas di bawah target. Toleransinya normal atau gemuk ya. Pak, 27,5 gimana? 27,5 masuk obesitas ya, masuk obesitas. 26,8 Pak. Nah, 26,8 masih gemuk ya. Oke ya, ini usahakan nanti IMT ini ya, IMT ini. Pak, saya ini udah terlanjur gemuk, Pak. Bagaimana, Pak? Diet ya. Diet. Nanti kalau pengen belajar diet boleh ikut grup saya, masuk grup saya ya. Belajar bagaimana cara makan supaya turun berat badan ya. Uji periodik ya, uji periodik di sini ada panah nih ya, ada panah. Perhatiin di sini nih ya, tinggal dipilih bukan diketik ya. Kalau diketik nanti rumusnya hancur ya. Ini jangan diketik, kalau diketik ini hancur guys ya. Ini dipilih aja, dipilih misalkan lulus berarti sesuai target. Pak, saya orangnya sederhana, Pak, menerima apa adanya, saya tidak lulus. Berarti ya di bawah target ya gitu. Pak, saya targetnya tidak lulus, boleh nggak Pak? Nggak boleh ya, nggak boleh itu. Target kok tidak lulus ya. Nah, ini keterampilan ya, pembinaan keterampilan teknis juga sama ya. Saya tidak akan lagi melihat misalkan Pak, saya Senin Rabu boleh nggak Pak keterampilan teknis? Terserah Kasumdanya ya, bebas gitu. Apa namanya? Saya hanya butuh hasil uji periodiknya ya. Maka nanti ini bulan Maret sebelum puasa ya. Oh ya, tolong ingetin saya. Nanti kita bikin surat direktur untuk Kasumda melaksanakan uji periodik keterampilan teknis. Ya, nanti saya akan bikin surat ya, bikin surat untuk pelaksanaan uji periodik keterampilan teknis ya. Tadi gimana caranya? Pakai ini ya. Nih, pedoman ini. Nanti saya berikan, nanti saya lampirkan di surat ini ya. Ini jenis ujian sesuai kebutuhan ya. Kasumda butuhnya apa di kantor SAR-nya ya. Kalian yang tahu ya. Nggak usah lagi Pak, boleh nggak misalkan saya uji periodiknya 1, 2, 3, 4. Terserah ya. Boleh nggak Pak lebih dari 4? Boleh. Ini kan 4 contohnya ya. Pak, saya rasa 6 sih Pak kalau di tempat saya. Boleh. 200 boleh nggak Pak? Lebay itu ya, 200 kebanyakan ya, jangan banyak-banyak. Kesian reskornya. Terus sorry. Mana tadi? Sini. Ya. Kalau misalnya dia lulus ya, berarti di sini nanti dipilih lulus, berarti sesuai target ya. Kemudian operasi. Nah, operasi ini teman-teman tergantung sprint. Ya, sprintnya berapa targetnya 3 bulan pertama ya. Misalkan ini untuk 3 bulan kan ya, untuk penilaian 3 bulan. Saya 3 bulan ini nggak pernah operasi Pak, ya udah targetnya 0. Nggak ada ya, nggak ada operasi gitu. Kalau misalnya Pak saya operasi 1, ya udah 1 gitu ya. Maka nanti di sini diisi 1. Gitu. Berarti sesuai target. Gitu ya, sesuai target.
Kalau misalnya gini, Kasiop ya pernah menerbitkan 4 surat perintah tugas kali sprint rescuer tersebut dengan sengaja menolak operasi. Berarti kan 3. Nah, berarti di sini di bawah target. Gitu ya. Tuh. Nah, kegiatan pendukung juga sama ya. Kegiatan pendukung misalkan saya dapat tugas itu 20 kali, Pak. Ada surat perintahnya ya nggak apa-apa. Ya, berarti sesuai target ya. Nah, kalau di sini ada berapa nih? Di bawah targetnya 1, 2, 3 ya. Ini ada 3 di bawah target, maka kesimpulannya nanti apa di sini? Di bawah ekspektasi. Ya, ini udah otomatis ya, teman-teman ya. Nanti rencananya seperti ini ya. Oke, kita coba semuanya sesuai ya. Kita coba semuanya sesuai. Misalkan 12 di sini masih sesuai, di sini lulus gitu. Kemudian di sini 4 kali ya, semua sesuai ini. Ya, semua sesuai. Masih sesuai ekspektasi gitu ya. Pak, tolonglah Pak, kan saya nggak mungkin Pak dari obesitas langsung jadi normal dalam 3 minggu, apa 3 bulan. Oke, berapa berat badanmu? 99. Wah, sebentar lagi masuk PSK itu ya. Perkumpulan apa tuh pria 100 kilo ya. Atau perkumpulan perempuan 100 kilo. Jangan sampai masuk ke situ ya, gitu. Grupnya berbayar itu setahun 12 juta ya. Oke, misalnya Pak, saya obesitas ya Pak, mohon maaf, misalkan berapa? 33 Pak, IMT saya. Obesitas kan? Ya obesitas. Nah, ini kan di bawah target ya. Di bawah target tetapi secara keseluruhan masih sesuai ekspektasi. Ya, kenapa? Karena nanti secara total itu ada 2, saya berikan 2 toleransi kegiatan di bawah target. Ya, misalnya aduh Pak, saya kemarin ketiduran nggak ikut siaga jadinya nggak enak udah telat ya. Bolos nih, bolos siaga nih ya, langsung cari ganti. Bolos ya, bolos. Nah, 12 kali. Kan sini di bawah target nih, ya di bawah target. Ini di bawah target, masih sesuai ekspektasi ya. Karena yang lainnya sesuai target. Ya, toleransinya hanya 2 ya. Kita coba lagi nih ya, coba lagi nih. Yang ini di bawah target, boleh 11 nih. Nah, di bawah target, langsung di bawah ekspektasi. Ya. Karena dia tidak serius di 3 kegiatan besar. Ya, tidak serius di 3 kegiatan besar. Nah, tetapi jika ya ini sesuai semua ya, jika ini ada pengecualian, rescuer tidak lulus uji periodik di sini, tidak lulus, maka langsung di bawah ekspektasi. Oke, langsung di bawah ekspektasi. Tidak lulus. Nah, begitu juga ketika tidak lulus uji periodik keterampilan, maka langsung di bawah ekspektasi. Ya, tuh. Jadi 2 ini harus lulus. Supaya lulus, kalau masih tidak lulus, remedial, belajar, berusaha. Ya. Nah, kemudian misalnya dengan sengaja menolak operasi SAR, langsung di sini di bawahnya di bawah target ya. Nah, ini rumusnya salah. Saya perbaiki lagi nanti ya. Ya. Ini langsung harusnya di bawah ekspektasi ya, di bawah ekspektasi. Ini berapa nih? Oke ya. Nanti file ini akan saya berikan ya. File ini saya akan berikan. Oke, kita kembali ke sini. Ya, 5 menit lagi ya. Udah lewat kita, udah overtime ya. Nah, ini udah tadi udah saya jelasin lagi ya. 1, tidak ada lagi angka kredit satuan ya. Yang penting kegiatan terlaksana dengan baik ya. Atasan langsung memastikan kualitas hasil kerja. Langsung saya percepat ya. Ini nanti peran berjenjang apa ya? Peran berjenjang seperti ini. Lalu pemeliharaan tadi 85% ya, tidak ada lagi angka kredit ya. Pemeliharaan pasar ditentukan oleh Kasumda sesuai kebutuhan. Kualitas hasil kerja Kasumda tanggung jawab ya. Kemudian bukti kerjanya nanti laporan kesiapan sarana ya. Checklist tetap dibutuhkan ya, tetapi nanti boleh pakai laporan kesiapan sarana sesuai dengan yang dikirimkan ke Sarpras tuh, Direktorat Sarpras ya, itu boleh nanti ya. Ini peran berjenjang di pemeliharaan.
Ya, nanti tinggal teman-teman baca, ini sudah saya siapkan nanti PDF-nya ya. Kemudian pembinaan kebugaran tadi udah saya jelasin tuh ya. Tuh, Kasumda merencanakan dan melaksanakan kegiatan Samapta Selasa, Kamis itu bebas ya, silakan sesuai dengan rencananya Kasumda itu kapan gitu ya. Tetapi di situ tingkat keseriusan, kehadiran juga tolong perhatikan ya. Gitu. Yang dikirim ke saya kan cuma hasil lulus uji periodiknya saja ya. Kemudian Kasumda memperhatikan IMT Reskuar ya. Kemudian uji periodik ya, maksimal IMT 26,9. Nah, ini perjenjang. Pembinaan keterampilan juga sama, Kasumda merencanakan dan melaksanakan mau Selasa Rabu, mau Senin Rabu, bebas ya. Yang penting di saya nanti lulus uji periodik ya. Kalau nggak lulus uji periodik, kasih kesempatan reskur untuk remedial ya. Kalau dia serius pasti bisa ya, pasti bisa. Dan tidak ada lagi angka kredit per kegiatan. Tidak ada lagi pembahasan di sana ya. Angka kredit satuan sudah tidak ada lagi. Ya. Ini operasi ya, ini perjenjang ya, kegiatan pendukung tergantung surat perintah tugas. Nah, ini kegiatan perjenjang. Ya, kegiatan tidak sesuai jenjang tetap mendapatkan penilaian kerja. Gini ya, kadang-kala kan ketika misalnya, oh kamu kan pemula, kamu tuh menyiapkan gitu. Oh, tetapi di sini tidak ada pemulanya gitu. Siapa ini ya? Biasanya kan ya sudah pemeliharaan aja kan gitu ya, gitu. Biasanya ya kalau kerja sudah tidak melihat lagi jenjang di situ ya, kecuali yang benar-benar pemula ya, dia baru masuk pasti tidak tahu apa-apa. Itu harus mendampingi. Makanya di sini misalnya di pemeliharaan ya, di pemeliharaan nih. Kalau yang pemula menyiapkan, terampil melaksanakan pemeliharaan didampingi oleh pemula. Nah, jadi supaya dia nempel gitu ya, belajar. Gitu. Nanti mahir memantau, memastikan sarprasnya terpelihara gitu. Penyelia melaporkan. Dan nanti kita dibaca ya. Silakan. Saya percepat dulu. Kita sudah overtime ini. Format laporan triwulan tadi ya bisa di-download di sana ya, Triwulan Reskuar. Silakan nanti diambil filenya ya. Tapi ini filenya harus saya ganti ya. Ya teman-teman jangan di-download dulu ya, nanti saya perbaiki dulu, baru saya berikan lagi ya. Tadi sepertinya yang menolak operasi itu belum jalan rumusnya. Ya. Nah untuk angka kredit Januari sampai dengan Juni ya, berarti nanti kalian sudah nggak ada dumpak ya. Jadi reskuer ini mungkin start duluan ya. Kementerian lain saya nggak tahu gitu ya. Tetapi ini format udah bagus banget ya. Permenpan 1 2023 ini sudah sangat sederhana. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi bikin laporan bulanan. Udah nggak ada lagi. Saya nggak minta itu lagi. Nanti laporan triwulan saya minta di bulan April ya. Dibuat ya. Di bulan April dibuat. Kemudian kalau misalnya nanti penilaian di akhir tahun ya, teman-teman ngirimnya setahun berarti triwulan 1 dan 2 gitu. Tapi kalau misalnya untuk angka kredit itu ya, untuk angka kredit setidaknya per 6 bulan. Ya, angka kredit tidak mungkin saya terbitkan per 3 bulan gitu ya. Sama seperti yang kemarin aja per 6 bulan ya. Tapi ini saya juga lagi nunggu dari BKN apakah angka kredit diterbitkan per tahun gitu atau bisa per 6 bulan. Kemarin diskusi terakhir bisa per 6 bulan ya. Jadi tetap nanti yang misalkan Januari Juni untuk persiapan KP ya yang terdekat ya, yang terdekat misalkan di KP Oktober ya. Nah, karena kan sudah tidak ada lagi penilaian ya. Saya tinggal minta SKP-nya, saya berikan nilai untuk KP yang terdekat. Kalau dulu kan Januari Juni dipakai untuk KP April Oktober ya. Karena kami harus memeriksa dulu kan tim penilai itu 3 bulan meriksa gitu. Sekarang udah nggak ada lagi ya. SKP-nya apa Anda di situ saya berikan angka kreditnya ya. Jadi nanti untuk pengajuan angka kredit ya laporan triwulan 1 dan 2 ya, kemudian SKP dan penilaian ya, SKP dan capaian kinerja pegawai itu ya, yang baik sangat baik, kurang perhatian itu ya, kurang perbaikan itu ya. Kemudian predikat kinerja pegawai, capaian kinerja unit kerja. Kan ada tuh ya, capaian unit kerjanya apa? Oh istimewa, oh baik, itu kan ada itu yang memberikan penilaian kalau nggak salah deputi operasi itu ya. Udah cukup.
Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan. Izin tanya Pak Ferry Oh ya, dari silakan Pak. ya, tadi saya dihubungin terkait dengan uji periodik belum terkirim. Sudah kita kirim di tanggal 23 Februari karena memang kita Oh ya, melaksanakan kegiatan dan sudah saya share juga dengan Pak Kundori melalui email juga sudah saya Oh, sudah laksanakan. ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Ferry. Lanjut. Ya. Oke, makasih Pak Alvin informasinya. Nanti ini Pak Kasumda, Pak Alfian, untuk uji periodik keterampilan teknis ya, ditunggu aja suratnya. Mungkin 1-2 hari ini kami akan siapkan formatnya, nanti tinggal dilaksanakan. Pokoknya terserah Kasumda, maunya itu rescuer Natuna, mau Bapak bikin apa? Ya, tuh. Tapi kalau diajarin pelihara sapi nanti di ini aja di luar jam kerja. Wah, kata siapa itu? Misalnya diajarin usaha gitu. Kan Pak Alfian pengusaha. Gitu. Kalau Informasi ini sudah sampai pusat ya. Ya, Pak. Enggak, maksudnya kalau Kasumda misalkan di Natuna kan perairan Pak ya, perairan. Berarti nanti mungkin lebih fokus kepada keterampilan teknisnya water rescue, gitu Pak ya. Kemudian MFR kan paling dasar ya Pak ya. Misalkan korban misalnya dia kebanyakan minum air, bagaimana RGP apa segala macam itu nanti tergantung Kasumda lah pokoknya, bebas. Kasumda merasa bahwa Natuna ini Pak itu butuh lebih banyak rescuer yang sangat mahir di apa namanya water gitu ya, berenang, bisa nanti diving ya, apa namanya ini apa namanya selam dasar itu ya gitu. Silakan ya, silakan. Kalau misalkan Pak di sini di sana ada hutan Pak, ada hutan nggak di sana? Hutan ada tapi 1% saja untuk darat. Ada kejadian nggak? Kalau kejadian paling orang hilang saja, Tersesat. laporan ya orang sesat, orang-orang lah. Tapi Berarti, itu 0,1% lah. oh, tidak Sedikit terlalu kecil banyak ya. kemungkinan. Ya, maka nanti terserah Kasumda. Kalau menurut Pak Alfian di Natuna itu keterampilan teknis rescuer itu butuhnya apa? Seperti Pak Ferry sampaikan, kita karena 99% adalah laut, memang keterampilan untuk water rescue memang harus diutamakan untuk di wilayah Natuna. Seperti itu. Selain itu MFR, terus hard paling ya. paling hard. Oke, yang dasar-dasar itu ya. Oke. Kalau misalnya Bapak merasa vehicle accident rescue dibutuhkan, boleh ya. Kemudian pokoknya terserah Kasumda aja ya. Saya ingin pejabat itu tanda kutip ya apa ya lebih dihargai lah di sana, karena kan dulu dengan sistem yang lama kan rescuer itu lebih takutnya malah ke saya gitu. Wah, nanti dicoret sama Pak Ferry gitu kan ya. Nah, Kasumdanya malah dilewatin gitu. Nah, ini yang nanti ke depan pelan-pelan semua ini Pak, kebijakannya adalah kebijakan nasional, kita laksanakan seperti ini ya. Karena memang yang tahu kerjaan ya pejabatnya di sana. Kalau saya kan bisa jadi saya salah gitu memberikan penilaian itu Pak. Makanya kami dalam waktu dekat ini akan melaksanakan public safety. Kebetulan Oke, boleh Pak. Di sini belum, kemungkinan mungkin sebelum puasa, kalau memang banyak kendala mungkin setelah Lebaran kita laksanakan. Oke, iya Pak. Siap. Oke, kami mendukung untuk nanti kami di pusat itu lebih kepada pengembangan kompetensi seperti ini ya. Kita lihat nanti pengembangan kompetensi rescuer itu seperti apa gitu. Lebih ke arah situ sih. Oke, mohon dukungannya Pak Alfian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry, selamat siang. Yang Padang silakan raise hand. Misi Pak, izin Pak. Ya, mau menanyakan terkait uji periodik Pak. Yang selama ini kan kita laksanakan untuk rescuer dengan ABK. Nah, untuk rescuer oke, ada SKP-nya, sedangkan di ABK ini kan nggak ada SKP-nya. Terkait pelaksanaannya apa tetap terus dilaksanakan atau gimana? Karena posisinya lebih baik kalau memang dilaksanakan uji periodik, tapi SKP-nya untuk ABK itu tetap ada. Ya, kalau gitu dilakukan penyesuaian Pak. Dilakukan penyesuaian untuk di SKP-nya.
Berarti nanti posisi uji periodik ini kan di KSD ya. Iya. Di KSD nanti uji periodik di situ berarti di indikator kinerja individu ABK ditempelin aja supaya ABK itu juga merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Supaya nanti tidak terjadi pertentangan dengan KSD-nya. Wah, KSD nyuruh-nyuruh orang kapal. Nah, Orang kapal itu. aja nggak ada di SKP kok gitu. Nah, Ya. itu ekspektasi pimpinan, Pak, ya. Nah, misalnya kasih sumber daya merasa bahwa Pak, kalau uji periodik itu tidak harus rescuer dan ABK. Instruktur itu juga sama, Pak. Ya, berikan target itu di SKP-nya. Gitu. Kalau kita nih Pak, konsepnya sih tenaga ya, tenaga. Jadi tenaga kan ada 9 ya. Di situ ada istilahnya petugas pencarian pertolongan, ini merefer kepada rescuer. Kemudian ada pengawak sarana udara misalnya ya. Kita kan nggak punya pilot, walaupun pilot itu secara tidak langsung ada ya, tetapi kan secara peta jabatan tidak ada, kecuali yang dikelola oleh TNI. Kemudian pengawak sarana laut, nah ini ABK nih, tuh. Nah makanya untuk percobaan memang beberapa kesempatan selalu diupayakan itu rescuer sama ABK yang benar-benar orang lapangan ya gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya Kakansar ya melalui kasih sumber daya merasa bahwa perawat juga butuh gitu kan, karena perawat itu di lapangan nanti mereka harus uji periodik, mereka harus bugar juga. Tulis Pak ya, tulis di SKP-nya, berikan itu, nggak apa-apa. Itu benar-benar ekspektasi pimpinan gitu ya, tidak ada salahnya. Berikan saja, nggak masalah itu. Ya, itu kewenangan pimpinan. Saya pengennya perawat harus uji periodik, lakukan, nggak ada masalah itu, boleh Pak. Berarti SKP untuk yang ABK perlu kita rubah lagi untuk Dirubah saja Pak, dirubah saja ya. Jadi boleh nanti ditambahkan di situ. Selain tugas teknisnya ya Pak ya, selain tugas teknisnya sebagai orang kapal itu tetap harus diperhatikan ya. Kemudian kebugaran tadi menurut Kasumda penting, lakukan, tidak masalah. Habis itu satu lagi Pak, Ya. terkait uji periodik. Ini kan di dalam uji periodik ini kan dengan tabelnya itu kan ada totalnya itu A, B, C, D sampai K lah yang paling bawah. Nah, terkait tabel yang tadi Bapak share itu kayaknya ada perbedaan ya terkait penilaiannya. Oh iya, itu konsep kami dengan deputi ya, belum ditandatangan. Nanti kalau misalnya ada kekurang sesuaian nanti kami perbaiki. Berarti untuk tabel yang tadi itu kan dari bagian operasi sama sumber daya. Nah, yang mengisi itu siapa Pak? Yang mana? Tabel yang tadi penilaiannya itu Pak, yang dari situ penjagaan terkait saya share dulu. Pelaksanaan pemeliharaan. Yang ini ya. Yang bukan. Ini. Yang sesuai ekspektasi tadi Pak. Oh, yang laporan triwulan. Ya. Ini. Ya. Nanti kasih atasan langsung nih, kasih operasi. Berarti ini dikasih op ya, dengan data dari. Dengan data dari kasih sumber daya. Ya, misalkan nanti diminta aja kan bisa cair lah komunikasi di kantor. Misalnya nanti rescuer ngadep, misalkan Bapak ini uji periodik hasilnya Pak, minta Pak gitu. Misalkan rescuernya, nanti rescuernya menyampaikan kepada atasannya untuk dikoreksi gitu. Nanti di sini satu aja boleh. Ya. Ini tanggung jawab langsung berarti di bawah kasih op. Kita tinggal memberi data dukung aja. Iya, data dukung aja gitu. Tapi kalau misalnya ada data yang dimanipulasi, ngerasa bahwa itu tidak kurang relevan gitu ya, kok datanya kok nggak sama gitu ya, bisa komplain nanti. Atau nanti bisa juga ini saya bikin seperti laporan bulanan ya, 2 pejabat di sini bertanggung jawab, bisa juga. Sepertinya sih bagusnya 2 sih dia. Saya kira nanti mungkin dibikin 2 Pak, biar sama-sama saling bertanggung jawab. Oke Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Yang resen? Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Nanti
1, 2 kegiatan atau satu dua pertanyaan boleh nanti ditanyakan ya di BSG, Pak. grup. Siapa nih? BSG. BSG. Oh ya, silakan. Satu ya, satu aja. Izin Pak, saya sudah membuat di chat, cuman tidak dibacain sama adminnya untuk pertanyaannya. Izin akan saya bacakan. Dalam menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai, itu kan kita nanti akan dapat capaian kinerja organisasi ya Pak. Ya. Tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang pasti ada baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Nah, tidak mungkin semuanya baik atau sangat baik. Akan keluar yang tidak baik ataupun sangat kurang. Izin bagaimana cara menghindari menjadi tumbal, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, tips dan trik untuk keluar dari tumbal. Memang ini emang agak unik ya, karena sistem penilaian kinerja seperti itu. Nah, satu yang makanya kenapa saya bikin ini teman-teman ya, mana saya share screen dulu ya. Yang yang ini Steve ya, yang ini gitu. Jadi ini adalah guidance buat rescuer ya, guidance buat rescuer. Pasti semua saya yakin kalau memang masih niat kerja dengan baik ya, dengan baik, pasti ini semuanya kepengen sesuai target. Nggak ada pegawai yang kepengennya saya di bawah target aja lah, karena memang orangnya saya nggak ambisius misalkan gitu. Saya dari 6 pekerjaan semua di bawah target nggak apa-apa deh gitu. Kan nggak ada yang kayak gitu ya. Kalaupun ada ya pasti dia mungkin ada masalah gitu ya. Dia dan tidak semua orang juga rajin gitu ya. Dan tidak semua orang juga malas gitu ya. Ya macam-macam lah ya, macam-macam. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa. Kalau dibilang bahasanya tadi tumbal, ya mungkin apa ya, dilihat aja lah nanti ya gitu. Bahasa kamu serem banget pilihannya tumbal gitu. Tapi ya mungkin ada benar-benarnya sih ya. Karena memang kalau misalkan semua sudah baik Pak gimana gitu kan. Kalau semuanya sudah ini gimana gitu ya. Dan itu juga pertanyaan saya ya di dalam benak saya gitu. Seperti itu. Cuman kalau misalnya kan pakai kalkulator itu ya, pakai kalkulator apa capaian kinerja itu ya. Itu kalau misalnya dia baik unit kerjanya, minimal hanya satu ya, minimal hanya satu yang butuh perbaikan. Nggak ada kurang, nggak ada cukup, nggak ada sangat kurang. Minimal satu orang yang butuh perbaikan, berarti dia 75%. Gitu. Dan satu kantor itu kan tidak hanya rescuer saja isinya. Di situ ada arsiparis, di situ ada ya semua pegawai campur aduk di situ, ada yang di ABK gitu. Dan saya yakin ya pasti dari semua orang itu 1-2 kalau kita lihat lingkungan kerja kita pasti ada yang butuh perbaikan gitu ya. Jadi triknya itu ketika membagi atau mendistribusi capaian kinerja pegawai ya, kalau misalkan unit kerja itu nilainya baik ya, itu hanya satu yang butuh perbaikan, sisanya sangat baik dan baik gitu. Kalau misalnya dikurangin yang sangat baik, itu berarti nanti ada nambah yang kurang ya. Nanti kalau teknis itu nanti kamu ke ruangan saya aja, ke sini sebentar ya, sambil saya mau tanya-tanya kamu di Turki bawa batu apa dari sana. Ya Steve, nanti ke ruangan saya ajarin triknya ya. Nah waktunya terbatas di sini ya, karena kayak punya saya udah baca, punya BSG saya udah baca ya. Nanti kita diskusi secara internal aja ya, supaya nanti kita bisa lihat situasinya seperti apa. Kalau di kantor ya, kalau di kantor SAR itu kalau saya lihat semuanya baik deh, capaian organisasinya baik. Kalau capaian organisasi baik, maka di situ hanya satu orang ya, hanya satu orang yang butuh perbaikan. Sisanya sangat baik dan baik. Kalau saya sudah nyoba-nyoba kalkulator kinerja itu ya gitu. Jadi nanti di kantor SAR kalau misalnya Pak tapi saya merasa orang itu kurang,
ya berikan kurang, nggak apa-apa. Tapi yang terukur ya, yang terukur. Kayak tadi itu, saya memberikan saran supaya tidak terjadi friksi antara atasan, pejabat dengan rescuer. Saya berikan tools ini ya, tools ini. Kalau memang semuanya di sini di bawah ekspektasi, misalkan ya, di bawah ekspektasi, ya berarti dia memang layak untuk diberikan nilai di bawah baik, ya butuh perbaikan atau dia kurang atau bahkan sangat kurang, kan gitu. Ini adalah tools supaya mengurangi friksi tadi, ya. Kalau pakai kuesioner kan agak sedikit bahaya itu, Steve. Ya, memang agak sedikit riskan sih, karena di situ nanti ada orang yang menilai kita, tapi tidak dinilai kinerja, hanya perasaan saja. Apalagi nggak kenal gitu. Wah, saya Steve itu siapa, nggak kenal. Kasih aja nilai 1 gitu kan ya. Itu memang agak riskan. Maka nanti rescuer ini saya berikan tools begini supaya tidak tanda kutip terjadi keributan ketika seseorang itu diberikan nilai kurang oleh atasannya. Misalkan kasih operasi Padang misalkan atau Gorontalo, dia memberikan ekspektasi kepada rescuer kurang gitu. Loh, kok saya dikasih kurang, Pak? Wah, marah-marah dia kan. Loh, itu laporan tribulanmu masih di bawah ekspektasi semua. Ya pantas diberikan kurang. Itu ya, supaya pejabat itu mengurangi friksi. Ya, terukur gitu. Nah, selanjutnya habis ini PKPP. Mudah-mudahan minggu depan lah saya siapkan PKPP. Nah, ini mungkin bisa dipakai nanti untuk yang rescuer di BSG, sampaikan ke direktur operasi bahwa di Bina Tenaga memberikan ukuran seperti ini. Gitu. Nah, nanti kita bikin tuh standarnya BSG kan di atas rata-rata. Nah, kita bikin bagaimana. Tuh, saya sudah ngobrol sama Danki. Udah nanti secara teknis BSG boleh diskusi sama saya. Oke ya, cukup ya. Ya, udah jam 1, udah overtime. Oke, sebelum kita tutup kegiatan ini, mohon on kamera kita foto bersama supaya nanti saya laporan kepada direktur enak ya. Oke, yuk Bu Wulan kita foto dulu bersama. Pose. Baik, di halaman pertama terlebih dahulu. Ayo next. Baik, sekarang untuk yang kedua. Ada 7 halaman nih. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Halaman 4. Kemudian untuk halaman yang keempat. 1, 2, 3. Oke. Halaman 5. 1, 2, 3. Halaman yang ke-6. 1, 2, 3. Ini off cam semua ini halaman 67 nih. Iya. Oke ya. Terakhir. Untuk terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih semuanya untuk seluruh peserta sosialisasi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry dapat kita pahami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Per. Ya, terima kasih semua. Salam sehat. Ya, assalamualaikum. Ya, baru Izin pamit. lebih mudah. Ya. Salam kompak selalu. Terima kasih.